Kami juga bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu dan umat-Mu. Kami lemah, terbatas, dan berdosa, tapi kiranya anugerah-Mu yang sempurna cukup bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti firman-Mu dengan benar, menerimanya dengan lemah lembut, dan oleh pertolongan Tuhan kami setia melakukannya. Kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau disenangkan dengan pemberitaan firman. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sudah berminggu-minggu kita mendengarkan khotbah mengenai gereja. Dan hari ini kita akan melihat salah satu aspek dari gereja. Dan tampaknya mungkin ini tidak akan menjadi khotbah yang favorit bagi banyak orang. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang disiplin gereja. Disiplin gereja. Secara khusus kita akan melihat bagaimana seharusnya kita mempraktekannya, bagaimana prosedur dalam menjalankan disiplin gereja. Dan saya ingin kita membaca dari Matius 18 ayat 15 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan mulai membaca ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16. Dan kemudian ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Bersama-sama, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Amin. Apa kesan kita ketika mendengar disiplin gereja? Tampaknya bukan sesuatu yang ramah untuk dibicarakan. Dan saya paham, memang bukan sesuatu yang enak untuk dibicarakan. Tetapi kita tetap harus membicarakan. Selain karena diajarkan Alkitab, juga di dalam sejarah tradisi gereja, terutama sejarah tradisi gereja reform, ada 3 tanda gereja yang sejati. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan yang setia kepada Alkitab, setia kepada kitab suci. Yang kedua adalah sakramen yang didasarkan pada kitab suci. Dan yang ketiga adalah disiplin gereja yang benar. Ada pemberitaan firman, ada sakramen, ada disiplin gereja. Walaupun ini sebagai salah satu tanda dari gereja yang sejati, tapi saya pikir banyak gereja yang mulai mengajukannya. Ada banyak gereja yang mulai terbiasa untuk memberi ruang yang lebih luas bagi dosa, bagi kekafiran, bagi sekularisasi. Tapi kita harus tetap berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dunia memang berubah. Saya sadar kita hidup di dalam dunia yang berubah. Kalau kita belajar sejarah gereja misalnya, maka kita akan menemukan lembaran-lembaran surat tentang disiplin gereja. Mungkin saudara yang pernah belajar sejarah gereja akan tahu ada orang yang memaksa baptisan itu harus dewasa. Dan baptisan itu harus selam, tidak boleh percik, harus selam, harus selam. Akhirnya mereka yang mempraktekkan baptisan percik, jengkel. Orangnya ditangkap, dibawa pergi naik perahu, lehernya dikasih tali, dikasih batu yang berat, ditenggelamkan sambil berkata, karena engkau ngotot untuk selam, terselamlah engkau selama-lamanya. Atau mungkin kita pernah mendengar cerita ada orang yang menolak doktrin Tritunggal, kemudian dibakar hidup-hidup. Atau mungkin ada lembaran-lembaran yang lain yang pernah kita dengarkan. Gereja memenggal kepala orang, menggantung seseorang hanya gara-gara membuat terjemahan Alkitab. Saudara, lembaran-lembaran kelam ini membuat orang mulai bersikap negatif terhadap disiplin gereja. Mereka mulai berpikir bahwa disiplin gereja kurang kasih, disiplin gereja tidak sepatutnya dilaksanakan oleh gereja.
Tetapi saya yakin kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Disiplin gereja benar. Yang salah adalah cara mereka melakukannya. Jadi yang salah bukan gereja, bukan Alkitab, tetapi gereja yang salah. Gereja bisa keliru, Alkitab tidak bisa keliru. Kita harus tetap berdiri di atas firman Tuhan. Ada banyak teks yang membahas tentang disiplin gereja. Hari ini kita akan membahas Matius 18. Minggu depan kita akan membahas dari 1 Korintus 5. Tapi hari ini kita membahas dari Matius 18 tadi. Nah, kalau kita membaca Matius 18 ayat 15 sampai 17, maka kita akan tahu kata kamu, kata engkau yang dipakai di sana bentuknya tunggal. Tapi mulai ayat 18 sampai 20, kata kamu atau engkau bentuknya jamak. Sayang di bahasa Indonesia pasti tidak terlihat. Bahasa Indonesia kamu seharusnya dibedakan, kamu, kalian. Tapi karena sudah terbiasa semuanya kamu, maka kita kesulitan untuk menentukan tunggal atau jamak. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris juga sama, tidak akan banyak menolong. Karena kamu, tunggal, jamak sama saja. Dalam teks Yunani, kamu di ayat 15 sampai 17 tunggal. Di ayat 18 sampai 20 bentuknya jamak. Dan mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena begini, saudara. Disiplin gereja itu tidak pernah mula-mula sikap komunal, tidak pernah. Disiplin gereja harus dimulai dari sesuatu yang sifatnya individual. Disiplin gereja itu dimulai dari tanggung jawab masing-masing jemaat. Jadi masing-masing jemaat itu punya tanggung jawab, bukan langsung disiplin gereja. Jadi tidak boleh kita langsung tiba-tiba melakukan disiplin gereja. Harus melalui proses jemaat dengan jemaat sendiri secara individual. Kalau sampai ada kesalahan langsung diberlakukan disiplin gereja, maka itu adalah langkah yang keliru. Disiplin gereja adalah sikap komunal. Sikap komunal harus dimulai dari sikap individual. Jadi kita mengurusi, memperhatikan seseorang secara pribadi. Kalau tidak berhasil, baru nanti lingkupnya lebih luas sampai akhirnya itu menjadi persoalan bagi seluruh gereja. Nah, bagaimana kita mempraktekkan prosedurnya? Apa yang menjadi prosedur disiplin gereja? Sebelum kita sampai pada prosedur, ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan. Disiplin gereja berkaitan dengan kasih. Disiplin gereja sangat berkaitan erat dengan kasih. Dan mari kita melihat beberapa petunjuk di dalam teks kita bahwa memang disiplin gereja sangat berkaitan dengan kasih. Mari kita melihat saudara, Matius 18 tadi, Matius 18 ayat yang ke-15. Alkitab mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa. Perhatikan, garis bawahi kata saudaramu. Alkitab tidak mengatakan begini, apabila troublemaker berbuat dosa, atau apabila musuhmu berbuat dosa. Tidak. Ini berbicara tentang saudara seiman. Jadi bagaimanapun dia melakukan kesalahan, tetap saudara harus ingat itu saudara seiman kita. Walaupun disiplin gereja nantinya terpaksa diambil, tetap kita harus mengasihi orang itu. Dia tetap saudara seiman kita. Bukan cuma itu. Perikop tentang disiplin gereja itu sebelumnya didahului dengan perikop tentang domba yang hilang. Coba saudara lihat perikop di atasnya, ayat 12 sampai 14. Judul perikopnya adalah tentang domba yang hilang. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada orang memiliki 100 domba, kemudian yang satu tersesat, kira-kira apakah dibiarkan dan berkata, oh masih ada 99 kok, tidak terasa kalau satu hilang. Nanti kalau 99 hilang, yang tidak hilang satu baru terasa, baru dicari. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan begitu? Tentu saja tidak. Walaupun punya 100, tapi kalau satu hilang, kita akan mencari yang satu itu. Begitu yang satu didapatkan, Alkitab mencatat sukacitanya itu besar sekali mendapatkan yang satu, daripada sukacita memiliki 99. Karena kalau ada
biasanya kita tidak bersyukur. Kalau hilang, baru terasa hilangnya. Nah, kalau yang hilang ketemu, baru sukacita luar biasa. Mengapa perikop tentang disiplin gereja dikaitkan dengan domba yang hilang? Pesannya itu kasih sebetulnya. Mengapa kita melakukan disiplin gereja? Karena kita ingin orang lain, saudara kita seiman, yang melakukan dosa, yang membahayakan keselamatan dia, yang tersesat dari kebenaran, itu bisa kita menangkan kembali. Jadi disiplin gereja itu bukan untuk mengusir orang dari satu gereja. Disiplin gereja bukan mengenyahkan troublemaker di dalam gereja. Disiplin gereja justru ingin menyelamatkan orang yang tersesat. Selain tadi, juga perikop di bawahnya berkaitan dengan disiplin gereja. Dan perikop itu berbicara tentang kasih juga, yaitu berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-21 sampai selesai, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dan Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan, 70 kali 7 kali. Bicara tentang pengampunan. Jadi ini bicara tentang kasih. Bagaimanapun disiplin diberikan, ingat, harus dibalut dengan kasih. Bagaimanapun kita harus mengambil tindakan yang tegas, kita harus memulainya dengan kasih. Hati yang mengasihi itu penting di dalam disiplin gereja. Bukan sikap yang marah, bukan sikap yang jengkel, bukan sikap yang merasa terganggu dengan keberadaan orang lain, sehingga kita perlu memberikan disiplin. Disiplin adalah sebuah bentuk kasih. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa orang yang didisiplin sebetulnya mendapatkan sesuatu yang positif. Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 misalnya, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 Paulus menjelaskan bahwa duka cita karena ditegur adalah duka cita yang sementara, tetapi nanti akan menghasilkan sukacita yang luar biasa, akan membawa orang pada keselamatan. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 11 juga mengatakan bahwa ketika teguran diberikan, ketika disiplin diberikan, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan duka cita, tetapi nanti akan menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita menghukum anak kita karena benci, terganggu, merasa direpoti, atau karena kita ingin anak kita menjadi anak yang lebih baik, tidak usah dijawab, ini pertanyaan retoris. Kita semua tahu bahwa ketika kita mendisiplin orang lain di rumah kita, anak kita, kita mendisiplin murid di sekolah misalnya, kita mendisiplin orang lain yang Tuhan percayakan di bawah kita, maka tujuannya adalah untuk mengasihi dia. Disiplin gereja tanpa kasih tidak ada artinya apa-apa. Jangan bicara tentang disiplin gereja tanpa bicara tentang kasih. Jangan melakukan disiplin gereja kalau hatimu tidak mengasihi orang yang didisiplin. Sekali hati kita kosong tanpa kasih kepada orang yang kita disiplin, maka disiplin gereja akan berubah menjadi monster yang menakutkan di dalam gereja. Mulailah dengan kasih. Nah, bagaimana prosedur kita menerapkan disiplin gereja? Ada beberapa prosedur. Mari kita melihat yang pertama, saudara. Prosedur disiplin gereja. Yang pertama adalah evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Mari kita membaca kembali Matius 18 tadi. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Izinkan saya tanya kepada saudara, jenis dosa apa yang dilakukan orang ini? Walaupun ini pengandaian, jika seorang saudaramu berbuat dosa, kira-kira dosa apa yang sedang ia lakukan? Ada yang tahu dosa yang ia lakukan apa kira-kira? Tidak tahu ya? Karena tidak jelas. Jika saudaramu berbuat dosa, tidak jelas sama sekali. Nah,
Tapi kalau kita melihat beberapa Alkitab bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu lebih jelas, tapi lebih salah. Di bahasa Inggris mayoritas ada tambahannya begini: jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. If your brother sins against you. Jadi ada tambahannya against you. Tetapi bahasa Indonesia tidak memberikan tambahan itu. New American Standard Bible juga tidak memberi tambahan against you. Mengapa bisa terjadi perbedaan ini? Perbedaan ini terjadi karena masalah salinan. Jadi beberapa salinan memiliki tambahan against you, melawan kamu. Beberapa salinan tidak punya. Yang benar yang mana? Saya yakin yang benar yang tidak punya. Mengapa saya yakin yang tidak punya yang benar? Karena begini, cerita itu biasanya bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Orang itu biasanya memperjelas atau mengaburkan. Nah, kalau kita menulis sesuatu atau mengutip, biasanya kita memperjelas atau mengaburkan. Kita biasanya memperjelas, kita biasanya menambah. Jadi sulit dibayangkan kalau di dalam naskah asli ada tulisannya berdosa melawan engkau. Ini kan sudah jelas kan? Sulit dibayangkan ada seorang penyalin ketika membaca kemudian punya pikiran, terlalu panjang, coret melawan engkau. Cuma jika seorang berdosa. Tapi kan tambah tidak jelas dosanya apa. Alasan lain mengapa saya yakin tambahan melawan kamu itu tidak ada di naskah asli, karena penyalinnya mungkin itu tergoda oleh ayat 21. Di ayat 21 kan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku? Jadi ada tambahannya against me. Maka mungkin beberapa penyalin berpikir, iya ya, kalau ditambahin seperti di ayat 21 rasanya lebih enak ya, supaya lebih jelas. Akhirnya ditambah, jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. Itu tambahan. Di dalam salinan yang lebih tua, yang lebih bisa dipercaya, memang tidak ada tambahan melawan engkau. Jadi bahasa Indonesia dalam hal ini jauh lebih tepat. Jika saudaramu berbuat dosa. Secara umum, dan ini penting bagi kita. Mengapa saya perlu menjelaskan masalah perbedaan teks? Karena disiplin gereja itu bukan masalah pribadi. Kalau saya tidak menjelaskan teksnya tadi, maka kita mengadopsi mayoritas bahasa Inggris. Jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. Masalah pribadi ini. Tapi disiplin gereja bukan masalah pribadi. Disiplin gereja itu bukan masalah orang lain bersalah kepada kita, tetapi orang lain bersalah kepada Tuhan. Orang lain melanggar Alkitab. Jadi jangan sampai disiplin gereja dilakukan hanya gara-gara masalah pribadi, like and dislike. Saudara tidak bisa datang kepada saya dan berkata, Pak, tolong Pak, si A di disiplin gereja Pak, mengganggu ibadah. Mengapa dia mengganggu ibadah? Kalau pakai baju warnanya tidak pernah cocok Pak. Saya terganggu sekali kalau melihat dia tidak bisa konsentrasi di dalam ibadah. Maka saya akan mengatakan disiplin gereja tidak mengurusi hal-hal semacam itu. Tugas gembala sidang berbeda dengan fashion designer. Yang ngurusin masalah bajunya cocok atau tidak cocok, warnanya serasi atau tidak, apakah bentuk tubuhnya dengan model bajunya sama, itu masalah pribadi yang gereja tidak mengurusi. Saudara juga tidak bisa mengatakan, Pak, orang itu harus didisiplin gereja. Kenapa? Saya sudah naksir cewek itu Pak, kalah cepat sama dia Pak, diambil dia duluan. Itu masalah pribadi, tidak bisa diurusi dalam disiplin gereja. Jadi kalau kita mau tahu jenis dosa apa yang bisa kena disiplin gereja, ayat ini. Karena minggu depan saudara belajar dari 1 Korintus 5, jenis dosanya beda-beda lagi. Tapi menurut Matius 18, jenis dosa yang didisiplin tidak masalah pribadi. Yang berikutnya,
dosa yang didisiplin adalah dosa yang sangat serius. Ayat 15 mengatakan begini, coba baca sekali lagi dengan pelan-pelan. Apabila saudaramu berbuat dosa, kita tidak tahu dosanya apa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Baca sama-sama bagian B. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Engkau telah mendapatnya kembali. Kalau dipakai kata engkau telah mendapatkannya kembali, berarti sebelumnya orang itu dalam keadaan apa? Engkau telah mendapatkannya kembali, berarti sebelumnya apa? Tersesat. Sama seperti perikop di atasnya, ada seekor domba yang tersesat, dan berarti orang yang dikenai disiplin gereja adalah orang-orang yang tersesat, yang keselamatannya terancam. Jadi tidak semua dosa patut dikenakan disiplin gereja, tetapi hanya dosa yang mengancam keselamatan orang itu. Dan nanti minggu depan kita akan belajar ada jenis dosa-dosa yang lain sebetulnya, yang misalnya yang menjelek-jelekan kekristenan secara umum, yang melampaui batas moralitas, yang membawa pengaruh buruk pada semua jemaat. Tapi itu bukan pembahasan saya hari ini. Itu akan dibahas minggu depan. Yang hari ini kita perlu ketahui, dosa yang dikenakan disiplin bukan masalah pribadi, dosa yang berkaitan dengan keselamatan seseorang. Seseorang itu sesat, mungkin dia memegang doktrin dasar yang keliru, tidak percaya Yesus sebagai juru selamat misalnya, tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, tidak percaya Yesus sebagai Allah yang sejati. Ini adalah konsep-konsep yang membahayakan keselamatan seseorang, sehingga gereja harus mengadakan teguran. Dosa apa lagi yang patut dikenai disiplin gereja? Yaitu dosa yang terus-menerus. Kalau kita membaca dari ayat 15 sampai 17, orangnya ditegur 4 mata tidak mau dengar, ditegur dalam kelompok kecil ada saksi tidak mau mendengar, dilaporkan ke jemaat tetap tidak mau mendengar, baru akhirnya gereja mengambil sebuah disiplin. Berarti dia keras kepala, berarti dia melakukan dosanya tidak merasa salah, terus memegang dosanya. Nah, orang yang melakukan dosa yang keterlaluan, menyebabkan keselamatannya terancam dan tidak mau diberitahu terus-menerus, maka orang itu patut dikenai disiplin gereja. Harus hati-hati, evaluasi jenis dosa. Karena saya beberapa kali mendengar gereja mempraktekkan disiplin gereja, tapi ternyata dosa yang dilakukan oleh jemaat itu bukan dosa yang serius sebetulnya. Dosa yang sebetulnya biasa. Misalnya, tiap kali rapat selalu protes kepada gembala sidangnya. Jadi orang ini selalu berseberangan sama gembala sidang. Gembala sidang A, dia tuh selalu B. Gembala sidang H, dia selalu Z. Akhirnya gembala sidang berkata, ini mengganggu sekali, harus didisiplin. Hati-hati, harus tanya kembali kepada gembala itu, mengganggu gereja atau mengganggu Anda. Kalau secara pribadi terganggu, tidak layak dijadikan alasan untuk mendisiplin seseorang. Prosedur pertama, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Prosedur yang kedua, di dalam disiplin gereja, prosedur yang kedua adalah berikan teguran secara pribadi. Ayat 15 tadi mengatakan, tegurlah ia di bawah 4 mata. Saya yakin nasihat ini bertentangan dengan budaya kita yang individualistik. Kita tinggal di zaman postmodern dengan semboyannya lu gue. Yang penting lu nggak nyenggol gue. Cuek dengan orang lain. Bagaimana bisa kita diberi nasihat, diperintahkan untuk menegur orang lain? Selama kita tidak terganggu, buat apa kita ngurusin orang lain? Ya biarkan saja. Tapi ketika saya merenungkan ini, tadi malam saya teringat satu ayat. Postmodern dengan gaya individualistiknya sebetulnya bukan baru. Ingat Kain dan Habil. Tuhan bertanya kepada Kain, where is your brother Abel? Kemudian dia jawab, apakah aku penjaga adikku? Dosa mulai masuk dalam dunia. Manusia menjadi individualistik, menjadi egois, tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, di tengah budaya yang semacam ini, Alkitab mengajarkan kita, ayo, kalau melihat saudaramu
yang tersesat, yang berdosa, maka engkau harus menegur dia. Dalam bahasa Indonesia ada satu kata yang tidak muncul. Bahasa Indonesia langsung begini, tegurlah dia. Kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, hampir semua versi Inggris sebelum tegurlah itu ada satu kata, yaitu go. Pergilah dan tegurlah. Kata hupage di sini penting untuk kita garis bawahi. Bukan cuma kita menegur, tetapi pergilah. Kita ini harus proaktif menegur. Jangan sampai begini, kita cuma membayangkan saja, menunggu timing yang tepat. Jadi setelah orang itu datang, kemudian kita mengatakan, aduh, sudah 15 tahun aku menunggu momen untuk menegur kamu. Sebetulnya kesalahanmu fatal sekali. Nanti orangnya tambah marah dengan kita. Saya ingat suatu ketika masih sekolah Alkitab bersama dengan mahasiswa yang lain, itu sedang mengobrol. Ada teman saya bawa barang, kemudian karena kurang hati-hati atau karena kehilangan keseimbangan, dia itu mau jatuh. Tapi pada waktu mau jatuh, jaraknya dengan kami cukup jauh, sehingga kami hanya bisa mengatakan hati-hati. Percuma, dia kaget, tetap jatuh. Ada satu teman saya berbeda. Semua kan sebelum jatuh sudah teriak hati-hati gitu, terus jatuh. Orang ini sudah jatuh cukup beberapa detik jatuh. Teman saya satu berkata, hati-hati. Saudara lebih sakit hati yang mana? Hati-hati, di sini licin. Terlambat memberitahunya. Jadi kadangkala memang kita ini kalau menjawab ya, kadangkala itu kurang berpikir. Kemarin saya makan bersama istri di satu restoran. Satu pesanan itu lama sekali tidak keluar. Semua sudah keluar, sudah habis. Pesanan rujak itu belum keluar. Terakhir diminta 2 kali baru keluar. Setelah keluar saya tanya, Mas, kenapa lama sekali? Tahu jawabannya Pak? Soalnya perlu dikupas Pak. Saya cuma lihat dia. Memangnya ada rujak yang tidak dikupas kan? Semua orang kalau jual rujak yang mesti dikupas. Tidak mungkin nanasnya langsung dikasih utuh gitu kan? Tidak mungkin lah. Dikasih mentimun kita suruh berakot sendiri gitu kan? Ya semua pasti dikupas. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kenapa kok tidak cepat kerjanya? Ya pasti dikupas lah. Malamnya saya makan lagi bersama istri dan anak-anak saya. Saya masuk restoran, saya tanya, Mas, ini bisa di bawah, bisa di atas, ordernya di bawah atau ordernya di atas? Jadi pertanyaan saya, ordernya di bawah atau di atas? Jawabnya, iya. Ini ordernya di bawah atau di atas? Iya. Iya itu apa maksudnya? Jadi seharian kemarin itu ada banyak peristiwa yang membuat hati saya itu jengkel. Terus tanya, ini kalau beli tempe penyet, ini satu porsi berapa? Jawabnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Terus dia jawab, oh ya satu porsi 4. Keluar, tempenya 5. Tapi tidak protes, karena dia ngomong 4, munculnya 5 kan. Lumayan enak. Tambah lagi dong. Begitu tambah lagi, tempenya datang. Satu porsi 6 malah. Terus saya beritahu, ini tidak pesan lagi 7. Begitu seterusnya, berlaku kelipatannya. Orang itu ya aneh-aneh gitu jawabannya itu. Nah kalau kita kembali ke cerita teman saya tadi, ada orang sudah jatuh, kemudian kita baru ngomong hati-hati, maka itu menyakitkan bagi orang yang jatuh. Makanya Alkitab memberitahu kita, kalau ada saudaramu berbuat dosa yang serius, pergilah. Bahasa Indonesia tidak ada terjemahan itu. Pergilah, berarti kita harus aktif mendatangi dia. Setelah mendatangi dia, kita itu menegur dia. Apa artinya menegur? Karena bahasa Indonesia menegur ini kadang-kadang tidak terlalu jelas ya. Mari kita bertegur sapa. Wah, artinya apa? Ya cuma menyapa, bagaimana kabarnya? Nah, apa artinya tegurlah di sini? Seberapa kuatkah kata tegurlah di sini? Apakah kita datang kepada orang itu, pergi kepada orang itu dan menegur dia? Selamat pagi. Sudah cukup. Menegur ini apa artinya?
Nah, kalau saya melihat kata elenko, kata Yunani yang dipakai di sini, muncul beberapa kali dalam Alkitab, dan saya kaget. Kata yang dipakai ini bukan kata yang lembut loh, bukan memberi nasihat, tetapi benar-benar memberi teguran. Misalnya di Lukas pasal yang ketiga ayat 19, dipakai untuk Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes. Herodes kan mengambil istri saudaranya, jadi mengambil saudari iparnya sebagai istri. Maka Yohanes datang menegur Herodes. Akibatnya kepala Yohanes hilang. Kemudian saudara ingat salah satu tugas Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yesus mengatakan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Menginsafkan di sini itu maksudnya adalah convicts the world of their sins. Benar-benar menuduh, menyadarkan dunia bahwa dia berdosa. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 11 dan 13, Paulus memakai kata elenko dengan arti begini: telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan. Telanjangilah di sana memakai kata elenko. Berarti ini kata yang tegas sekali loh saudara. Kalau ada orang yang melakukan dosa yang membahayakan keselamatannya, jangan cuma disindir. Jangan cuma berkata begini, kalau tidak keberatan loh ya, tapi no offense ya. Kalau dia kesalahannya sepele, saudara sindir cukup. Saudara kasih nasihat cukup. Saudara perlu membungkusi dengan kata-kata yang panjang lebar, itu penting. Tetapi kalau kesalahannya dia itu sudah sangat bahaya sekali, harus ngomong dengan lebih tegas. Dan saya bersyukur saudara, saya terbiasa mengkhotbahkan dosa dengan cara yang tegas. Dan saya baru sadar, diingatkan seorang jemaat. Jadi ada jemaat kita yang pergi ke luar kota. Pada waktu saya khotbah di gerejanya dia yang baru, dia berkata begini, Pak, tolong beritahu gembala sidang saya dong Pak. Loh kenapa? Masa bicarakan tentang dosa itu cuma nyindir-nyindir, membicarakan dosa sambil senyum-senyum, rasanya gak serius gitu loh Pak. Kalau bicarakan dosa, saya juga bingung kenapa dia minta saya yang memberitahu. Akhirnya dia menjelaskan, kalau di Exodus itu kan jelas Pak, ngomong tentang dosa tanpa tedeng aling-aling, gak usah nyindir, salah ya salah, langsung diomong dengan tegas, tidak kasar tapi tegas. Nah saudara, saya pikir gereja harus berani untuk mewartakan kebenaran, bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang tegas. Kalau itu menyangkut dosa-dosa yang sangat membahayakan keselamatan seseorang. Kalau kita tidak mau menegur orang lain yang melakukan dosa, biasanya akan muncul beberapa dosa lain. Jadi kalau saudara pulang membaca Imamat 19 ayat 16 sampai 18, Imamat 19 ayat 16 sampai 18, saudara akan mendapati begini. Kalau ada orang yang bersalah, tegurlah terus terang. Kalau kita tidak mau menegur dengan terus terang, maka kita ini sebetulnya berdosa, tidak taat Alkitab. Tetapi bukan cuma berdosa, kita menyebabkan dosa-dosa lain. Misalnya apa? Imamat 19 mencatat, kita ini bisa menyebarkan fitnah, kita ini bisa menggosip. Makanya di gereja ini saya membudayakan, kalau ada jemaat A komplain dengan jemaat B, saya selalu dorong, ayo ngomong langsung. Ah, enggak mau, saya enggak mau ngomong. Kalau enggak mau ngomong, jangan bicara di belakang. Ini gereja Tuhan. Jangan sampai ada gosip, fitnah muncul di dalam gereja Tuhan. Jadi kalau melihat orang lain salah, datangi, tegur yang lemah lembut. Kalau dosanya tidak serius. Kalau kesalahannya sepele, nasihati sambil diajak makan, ya kan? Semakin dia kenyang, nah semakin mahal harga makanannya, semakin gampang dinasihati. Karena ketika kita menasihati, kita mengatakan, kamu terima enggak? Kalau enggak terima, kamu yang bayar. Pasti dia akan, ya saya terima. Pasti dia terima, karena lihat bayarnya mahal pasti. Kalau ada orang lain berbuat dosa, diomongin. Kalau enggak mau ngomongin, pasti menyebabkan fitnah. Yang lain kalau tidak menghasilkan fitnah, ini menyimpan dosa di dalam hatimu, ada kepahitan. Jadi salah ditahan terus, salah ditahan. Pokoknya itu orang ini sering menyakiti hati kita, tapi kita tidak berani bicara, tidak berani ngomong di belakang juga, ditahan terus. Jadi kalau kebaktian itu orang ini sering dijamah Tuhan dalam tanda kutip, nangis terus, nangis terus, nangis terus.
pendetanya itu sampai bersyukur, wah ibadah kita luar biasa, hadirat Tuhannya kuat gitu. Padahal orang ini nangis kalau noleh ngeliat orang yang menyakitin dia ada di bangku sebelahnya dia, ngerti nggak? Jadi tiap kali orang itu duduk bersebelahan, orang yang melakukan kesalahan tidak sadar kalau salah. Yang ini disakiti terus tidak berani ngomong. Jadi tiap kali duduk dengan orang itu selalu nangis terus gitu kan. Orang lain pikir dijamah Roh Kudus, padahal sakit hati. Kalau ada orang berbuat salah, datangi, tegur. Kalau enggak, fitnah. Kalau enggak, nanti ada kepahitan. Juga kalau enggak, Imamat 19 mengatakan balas dendam. Tahan terus, akhirnya jebol pertahanan kita. Langsung cari cara untuk membalas orang itu. Kalau saudara melihat orang lain berbuat dosa, maka datang tegurlah dia. Saya tidak pernah menerima gosip untuk ditindaklanjuti. Saya tidak mau menerima surat kaleng. Dan saya bersyukur gereja ini tidak ada surat kaleng. Saya mendengar beberapa gereja kacau gara-gara surat kaleng. Dan celakanya, majelis dan hamba Tuhannya baca surat kaleng dibahas di rapat majelis. Dan saya beritahu kepada hamba Tuhan di sana, kamu yang keliru. Kalau sudah ada surat kaleng, maka suratnya dibuang, kalengnya dipakai. Masa orang tidak suka dengan gereja, tidak setuju keputusan gereja, pakai surat kaleng tanpa nama lagi, saudara, dikirim kemana-mana. Menurut saya ini gereja yang tidak sehat. Saya bersyukur tidak ada surat kaleng di sini. Dan saya perlu beritahu saudara, kalau ke depan saudara kirim surat kaleng, saya langsung buang. Saya tidak akan baca, apalagi bahas. Itu bukan cara-cara orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ada pernah satu orang berkata begini, Pak Yakub tahu nggak jemaatnya Pak Yakub yang namanya X itu? Waduh kalau kerja nggak bener loh Pak, begini. Oh begitu ya? Oh nggak apa-apa, nanti saya beritahu dia. Bapak namanya siapa, nanti saya sampaikan ke dia, kita ketemu. Jangan nyebut nama saya Pak, enak Pak. Saya gini, kalau tidak mau disebut nama, saya tidak akan mengurusi. Ya kalau dia benar. Kalau salah, kalau orang tidak mau sungguh-sungguh mengasihi orang lain, beritanya tidak bisa dipercaya, saya tidak akan urus kok saudara. Kecuali kalau saudara mengatakan begini, Pak, masukkan aja loh ya untuk Pak Yakub, ada jemaat yang begini. Kalau membutuhkan klarifikasi, silakan panggil saya. Nah ini orang bertanggung jawab. Kalau ada kata begitu, saya pasti tidak lanjuti. Tapi kalau mengatakan, Pak, saya mendengar Pak, dari siapa? Dari seseorang. Seseorang dari siapa? Ya dari seseorang lagi Pak. Terus ada berapa orang yang terlibat? Lah kalau semuanya tidak jelas begitu, saya tidak akan mengurusi. Itu gosip. Tahu saudaramu salah, datangi dan tegur. Saya beri sekarang tips bagaimana menegur yang baik. Mari kita lihat tips menegur yang baik. Menegur yang baik. Teguran yang sangat keras itu hanya untuk dosa-dosa tertentu saja. Dalam Titus 1 ayat 13 dan 14, Titus 2 ayat 15, Paulus memberikan nasihat kepada Titus. Kalau ada orang berbuat dosa, lepas dari kebenaran itu, membuat tidak nyaman di dalam gereja, membahayakan keselamatan orang itu, maka tegurlah dengan penuh kewibawaan. Ada dosa-dosa tertentu perlu rebuke yang benar-benar keras, perlu. Tetapi untuk beberapa dosa, nasihat sudah cukup. Untuk beberapa kesalahan, sebetulnya teguran yang halus sudah cukup. Jangan sampai saudara yang karakternya keras hari ini bersyukur kepada Tuhan dengarkan khotbah. Ini khotbah Pak Yakub Triandoko yang paling baik seumur hidup saya. Langsung saudara melampiaskan hobi saudara yang kasar kepada orang lain. Menegur itu lihat-lihat. Kalau dosanya sangat serius, tegur dengan keras. Tapi kalau dosanya itu tidak serius, nasihat sudah cukup. Teguran halus sudah cukup. Tips yang lain, sambil menegur orang, sambil melihat diri kita. Jangan sampai terjadi di Matius 7 ketika Tuhan Yesus mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, balok di depan mata tidak nampak. Itu pasti kacamatanya dari balok. Makanya dia tidak bisa lihat kalau itu balok. Masa kuman yang kecil jauh kesalahan orang bisa tahu. Kesalahan kita yang besar sekali malah kita tidak bisa lihat. Kadang-kala kita begitu, suka negur orang tapi kurang mengintrospeksi diri. Akibatnya orang yang kita tegur, orangnya tidak mau dengar karena kita sendiri juga melakukan kesalahan yang sama.
Lihat jenis kesalahannya karena menentukan tingkat teguran. Kemudian lihat diri kita. Yang berikutnya tipsnya adalah tegur itu di dalam hikmat pengajaran dan kesabaran. Paulus di dalam Kolose 3 ayat 16, Kolose 3:16, 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus mengatakan, tegurlah satu dengan yang lain di dalam segala hikmat, segala pengajaran, dan segala kesabaran. Jadi kalau menegur harus berhikmat, waktunya harus pas, caranya harus pas, harus ada pengajarannya. Apakah itu melanggar firman Tuhan yang mana? Dijelaskan di sana. Dan harus dengan segala kesabaran. Tidak boleh marah-marah. Teguran keras bukan berarti kasar. Jadi saya perlu ulang. Saudara perlu membedakan antara keras dengan kasar. Teguran tidak boleh kasar, tetapi harus keras kepada seseorang. Keras tapi disertai kesabaran. Jadi misalnya saudara panggil orang itu dan berkata, menurutku kamu salah loh dalam hal ini. Nanti kalau dia membela diri, dia marah kepada kita jangan ikut marah. Ucapkan terima kasih kepada orang itu. Jadi kita negur dia marah kepada kita. Kita bilang, terima kasih ya, kamu memberi alasan yang baru mengapa aku perlu menegur kamu. Kalau tadi sudah selesai tegurannya, ini teguran yang kedua. Jangan mudah marah. Nanti kalau dia tetap marah, ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih, saya dapat ide lagi untuk menegur Anda, yaitu jangan keraskan hatimu. Terus gitu. Lama-lama dia berhenti. Karena tiap kali pembelaan dirinya kita manfaatkan untuk menyalahkan dia. Ya, don't try this at home. Tapi paling tidak saudara tahu, harus menegur dengan penuh hikmat, pengajaran, dan kesabaran. Dan juga tips yang terakhir begini, kalau mau menegur orang, harapkan hasilnya itu positif untuk orang itu. Hasilnya adalah dia bertobat. Dan itu sebetulnya inti dari disiplin gereja. Di dalam Titus 1 ayat 13, Paulus memberi nasihat kepada Titus, tegur supaya dia diselamatkan, supaya kembali kepada kebenaran. Wahyu 3 ayat 19, Tuhan mengatakan, aku memberikan teguran karena aku mengasihi. Barang siapa aku kasihi, aku tegur. Jadi kalau saudara menegur, motivasinya bukan kasih, motivasinya bukan untuk kebaikan orang itu, teguranmu salah. Menegur bukan karena marah, menegur bukan karena terganggu, menegur bukan karena direpotkan, menegur karena kita mengasihi orang itu. Ini bicara tentang motivasi. Jadi prosedur pertama, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Prosedur kedua, berikan teguran secara pribadi. Prosedur yang ketiga dari disiplin gereja adalah libatkan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Kalau kita kembali di teks kita, Matius 18 tadi, ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kita perlu untuk mengajak beberapa orang sebagai saksi. Dan ini merupakan ajaran Alkitab. Kalau saudara pulang rumah nanti membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 15, maka saudara akan menemukan Tuhan itu sudah mengatur kalau terjadi sesuatu perkara harus 2-3 orang saksi. Dan zaman dulu perintah ini penting. Coba saudara pikir ya, kalau sekarang sebuah kasus tanpa saksi bisa nggak diputuskan? Kalau sekarang kasus kejahatan tidak ada saksi yang melihat, tapi polisi bisa nggak? Penyidik itu bisa tahu nggak siapa yang melakukan? Pasti tahu, karena ada CCTV mungkin, karena ada tes DNA, atau mungkin dari sidik jari. Jadi di tempat peristiwanya, TKP-nya, kita lihat, ada sidik jari. Kok jempol semua? Masih orangnya gemuk ini, nggak mungkin kurus ya kan? Dari sidik jarinya kita sudah langsung tahu, sidik jarinya kentara sekali. Wah, ini pasti tidak pernah ke nail salon ini. Tangannya tidak pernah pedicure. Nah, semuanya sudah bisa tahu karena canggih, teknologinya canggih.
Tapi zaman kuno, harus ingat, sebuah perkara ditentukan oleh saksi. Kalau saksi itu mengatakan A, semua saksi A, maka dia akan dikenai hukuman. Semua bergantung kepada saksi. Kalau saksinya mengatakan B semua, maka dia bisa bebas dari hukuman. Saksi pegang peranan penting. Tidak heran di dalam perjanjian baru, kalau saudara melihat ayat-ayat yang saya cantumkan di sini, maka saudara tahu gereja mula-mula mempraktekkan hal yang sama. Tiap kali ada persoalan selalu butuh saksi. Dan saksi ini penting untuk kita sebagai konfirmasi peneguhan. Kadangkala kita salah menilai orang. Kadangkala kita butuh mata orang lain untuk melihat peristiwa. Saya selalu nasihatkan begini. Suami istri, kalau engkau bermasalah, coba urusi sendiri. Kalau memang benar-benar tidak bisa, harus cari pertolongan. Orang lain harus dilibatkan. Ada suami, ini biasanya suami-suami soalnya, malu kalau punya masalah keluarga dibongkar ke orang lain. Malu kalau harus mengundang orang lain membantu menyelesaikan persoalan. Ini tindakan yang keliru. Kalau memang suami istri tidak bisa bicara berdua, harus panggil orang lain. Saya mendapati beberapa kali saya memberikan konseling, baik untuk jemaat di sini maupun di luar jemaat sini. Saya sering melihat dalam konflik-konflik itu, ketika ada orang lain, mereka baru sadar melihat aspek lain yang mereka lupakan. Sebab kalau sudah bertengkar, biasanya lihatnya dari sisi itu saja. Kalau dilihat dari sisi itu saja, pasti benar. Yang satu juga sama, melihat dari sisi ini terus merasa diri benar. Begitu orang lain masuk, baru tahu dua-duanya salah. Libatkan saksi supaya memastikan kita ini menegurnya benar, motivasinya benar, waktunya benar, tujuannya benar, isinya benar. Kalau kita sudah diteguhkan orang, oh ya kamu sudah menegur dengan baik, orang ini sekarang ditegur oleh saksi-saksinya juga. Kalau orang itu benar-benar tidak mau mendengarkan kita dan tidak mau mendengarkan saksi-saksi, padahal saksi ini memberi kesaksian bahwa kita yang benar, maka masuk prosedur berikutnya. Tapi pada waktu saudara pilih saksi, harus hati-hati. Jangan pilih saksi palsu. Alkitab sangat menentang saksi palsu. Di dalam dasar kita perintah ke-9 apa? Perintah ke-9 dalam 10 perintah Allah, perintah yang ke-9 apa? Jangan bersaksi dusta. Itu konteksnya pengadilan. Dan Alkitab memberi hukuman yang menarik untuk para pendusta di pengadilan. Hukumannya apa? Kalau ada seseorang terlihat terbukti bersaksi dusta, maka hukumannya adalah lidahnya dipotong. Ngawur, tidak ada di Alkitab lidah dipotong. Begini hukumannya. Kalau ada seorang bersaksi dusta, maka orang itu harus dihukum dengan hukuman yang ia rancangkan bagi orang lain. Jadi kalau saya membenci si A, saya ingin orang ini dirajam batu, saya mulai selidiki dosa apa yang bisa membuat dia dirajam batu. Wah, setelah ketemu, oh dosanya ini, misalnya mengutuki orang tua. Saya bersama teman lain kemudian bersaksi, orang itu mengutuki orang tua supaya dia dirajam batu. Kalau ternyata ketahuan saya bersaksi dusta, maka saya yang harus dirajam batu. Hukuman apa yang kita rancangkan untuk orang lain, hukuman itu akan menimpa saksi palsu. Cari saksi, jangan yang suka bohong. Berikutnya, saksi tidak boleh memihak. Di dalam 1 Tesalonika, Paulus membicarakan tentang bagaimana tuduhan terhadap penatua. 1 Tesalonika 5 itu Paulus membahas, jika ada tuduhan kepada seorang penatua, panggil 2-3 saksi. Kemudian ada nasihat begini, jangan memihak. Jangan memihak penatua, jangan memihak yang menuduh. Saksi itu harus objektif di dalam menilai segala sesuatu. Harus objektif dalam menilai segala sesuatu. Tapi celakanya, kita kalau memanggil saksi, itu selalu yang hoping sama kita. Kalau satu perkara, kalau tidak percaya ya, coba tanya ini. Terus ditanya, itu semua siapa? Ya teman saya, orang yang baik dengan kita. Jangan. Kalau saudara benar-benar niat memanggil saksi, panggil saksi yang netral, supaya orang itu bisa menjelaskan apakah kita yang salah atau orang lain yang salah. Kalau ternyata saksi dipanggil
semua yang kita lakukan sudah benar. Teguran kita, isinya, waktunya, motivasinya, tujuannya, caranya benar. Orang itu tetap tidak mau mendengar. Berarti saksi itu memberi konfirmasi orang ini layak untuk diproses berikutnya. Prosedur berikutnya yang keempat adalah laporkan kepada gereja. Di dalam Matius 18 tadi ayat 17a dikatakan seperti ini, ayat 17a. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, maksudnya para saksi, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, ini saya harus berhati-hati menjelaskan ini. Zaman dulu jemaat itu kecil, bukan mega church. Jemaat itu cuma satu rumah begitu, sehingga hubungannya itu lebih kekeluargaan. Melaporkan kepada jemaat, kepada gereja, itu artinya adalah melaporkan secara publik dalam konteks ibadah. Minggu depan saudara akan belajar dari 1 Korintus 5. Paulus ketika mau memberikan disiplin, dia mengatakan, apabila kita berkumpul bersama-sama di dalam roh, orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, supaya binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan. Jadi konteksnya adalah jika kita berkumpul bersama-sama di dalam ibadah. Makanya tidak heran kalau saudara membaca Matius 18, saudara baca ayat yang ke-18 sampai 20, maka di sana disebutkan di ayat 20-nya begini. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Konteksnya itu melaporkan ke jemaat secara publik, bukan melalui gosip. Gosip itu juga melaporkan ke jemaat. Apalagi kalau saudara sudah kenal, ada 5 jemaat, ada 10 jemaat. Ini menjadi wartawan yang paling baik, penyiar berita yang luar biasa. Internet connection problem ini tidak pernah problem dalam menyampaikan. Kemudian kita panggil satu dan berkata, tak cerita ini, jangan bilang sama-sama. Padahal kita sudah tahu, kalau berita nyampe ke orang ini, minimal 20 orang bisa tahu. Dan saudara tinggal mengumpulkan berapa orang, semuanya tahu. Ini kan juga melaporkan ke gereja ya. Tapi bukan itu maksudnya Matius 18. Laporkan itu secara resmi, secara publik di dalam konteks ibadah. Jadi waktu itu orang ibadah di rumah, semua saling kenal dan laporan. Ini saya sudah tegur pribadi, tidak mau dengar. Saya sudah panggil 2-3 orang saksi, dan saksi itu membenarkan cara saya, tetap dia tidak mau dengar. Maka sekarang ini saya serahkan kepada gereja. Disiplin gereja bukan dimulai dari gereja. Disiplin gereja dimulai dari jemaat. Makanya dari awal saya menandaskan kepada kita, itu harus levelnya individual, baru nanti levelnya komunal. Harus mulai dari kita dulu, baru nanti sikap gereja secara umum. Nah, gereja ketika mendapatkan laporan, gereja kemudian memberikan teguran. Tujuannya apa? Teguran secara publik, bukan untuk mempermalukan orang itu. Teguran itu sebetulnya untuk memberikan kekuatan persuasi pastoral. Misalnya begini, kalau kita tegur pribadi ya, kamu jangan gitulah, tidak benar itu. Orangnya bisa berkata begini, that is just your interpretation. Itu kan cuma penafsiranmu. Siapa bilang ini salah? Urusanmu apa? Menurutku benar, kamu mau apa? Bisa kan orang berkata begitu? Panggil saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan tekanan pastoral kepada dia. Loh, bener loh, kamu salah. Nah, kalau sudah ngitung 1 melawan 3, waduh, salah ya. Tetap ngotot. Tapi siapa bilang kalian tidak bisa salah? Akhirnya gereja menyatakan sikapnya. Kalau gereja sudah menyatakan sikapnya, semua orang di gereja menganggap dia salah. Tetap dia bilang gini, apa semua gereja tidak bisa salah? Ya bisa deh, tapi lebih masuk akal kamu sendirian yang salah. Mau semua orang sudah berdoa, semua orang sudah memikirkan dengan serius, dengan penuh kasih, tetap mereka semua menganggap kamu salah. Ya sudah, terima kamu salah. Kadang-kadang kita ini kalau didatangkan orang banyak, baru ngaku salah. Beberapa orang begitu, selalu bela diri, membela diri. Saya itu ada satu kasus, suami istri bertengkar. Istrinya bilang gini, Pak,
suami saya ini kasar. Suaminya bilang gini, enggak, saya tidak merasa kasar Pak, itu penafsirannya dia saja. Saya loh, mana orang bilang saya kasar. Istrinya bilang, kok kamu kasar loh kok. Enggak, itu kamu sendiri aja. Kamu yang terlalu lembek, yang terlalu halus, terlalu lemah. Perkataan gini bukan kasar. Wah, ketika satu menganggap ini terlalu kasar, yang satu menganggap dia yang terlalu lemah, solusinya apa? Solusinya saya berkata begini, oke, gini saja ya. Coba besok kamu kerja, kumpulkan teman-temanmu, kumpulkan orang-orang yang berani berkata jujur, tanya, kamu kasar atau enggak? Sederhana kan pertanyaannya. Konseling berikutnya, dia bilang, iya Pak, saya kasar. Nggak sadar dia, kalau selama ini ucapannya itu kasar, orang-orang di sekelilingnya dia itu nggak nyaman kepada dia, tapi selalu merasanya tidak kasar. Nah, dengan banyak orang bicara yang sama, itu memberikan tekanan pastoral. Mengapa perlu dilaporkan ke gereja? Untuk memberikan tekanan pastoral dan untuk menjelaskan sikap gereja, respon gereja terhadap dosa. Jadi gereja itu perlu memberikan respon yang tegas, jelas terhadap dosa. Kalau tidak, nanti akan mendorong orang lain melakukan dosa yang sama. Contoh, saudara tahu ada banyak pendeta yang kalau lagi khotbah, saudara ke kamar mandi, saudara pasti ditegur. Beberapa gereja begitu, beberapa teman saya juga begitu. Saya tidak. Tetapi kalau orang yang sama tiap kali khotbah ke kamar mandi, saya akan nasihati, lain kali ke gereja bawa toilet, bawa kloset sekalian itu. Harusnya bisa ngatur. Kalau memang kita itu biasa kencing cepat sebelum kebaktian, kencing. Saya ini termasuk orang yang sering kencing loh, saudara. Jadi tiap kali kebaktian saya kencing. Nanti kalau ada rasa dikit mau kencing, saya kencing lagi. Begitu terus supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau sekali dua kali tidak masalah. Kalau orangnya memang sudah tua, memang orang tua susah, saudara. Bentar-bentar kencing, bentar-bentar kencing. Nanti kalau orang tua dimarahi, waduh, repot. Nanti kalau sudah harus operasi batu ginjal, saya yang suruh bayar kalau saya marah. Ngempet terus ya, saudara. Kita mengertilah bagaimana orang. Tapi kalau misalnya kesalahan itu benar-benar mempengaruhi orang lain, jadi semuanya rebutan, kencing semua sembarangan, maka ini harus mendapat teguran supaya jemaat tahu sikap yang benar dari gereja. Saya cerita satu gereja. Saya berapa kali khotbah di sana, saudara. Gereja itu lucu. Di barisan depan, walaupun tidak ada tulisan reserve, selalu tidak ada orang berani duduk di sana, kecuali penguasa-penguasa di udara. Jadi penghulu-penghulu di udara itu yang duduk di sana, orang-orang kaya, orang-orang penting di gereja itu. Dan di barisan itu ada mejanya lagi. Jadi kalau ada jemaat duduk di sana, pasti akan didatangi pengurus atau hamba Tuhannya dan dibisiki. Kalau tidak keberatan, pindah ya. Soalnya sudah di reserve. Jemaatnya bingung, oh reserve ya? Iya, kok tidak ada daftar menunya? Ini gereja atau restoran sih, saudara? Kok pakai reserve? Itu tidak mempelajari sesuatu yang baik untuk jemaat. Tidak ada edukasinya. Saya mendengar satu gereja lebih parah. Ada satu orang penting pemerintahan, orang kaya juga di gereja itu, saudara. Tiap kali datang kebaktian selalu telat. By the way, gereja yang tadi saya cerita pertama juga orang-orang kayanya selalu telat juga kalau ibadah. Tapi duduk depan tidak boleh diambil orang lain. Nah ini lebih parah di gereja kedua. Ini orang penting. Kalau dia datang, pendeta khotbah bisa berhenti, menyapa dia dulu, mempersilahkan duduk di depan. Nanti kalau pas puji-pujian bisa berhenti, mempersilahkan dia duduk. Kalau sampai tindakan itu tidak ditegur, maka gereja telah mengajarkan sesuatu yang keliru. Mengapa saya tegas berkhotbah di sini? Menegur, saudara, tidak pernah menyindir. Saya menegur, saudara, supaya saudara tahu respon gereja apa. Saya mengklarifikasi sikap gereja terhadap dosa. Prosedur keempat, laporkan kepada gereja. Prosedur terakhir, saudara. Prosedur terakhir adalah berilah disiplin yang pantas, berilah disiplin yang layak. Disiplinnya apa? Coba kita baca sekali lagi secara cepat. Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan perhatikan yang ini 17b. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Saudara kalau tidak tahu budaya kuno, saudara tidak tahu maksud Yesus dalam kalimat ini. Yesus sedang memakai ungkapan populer waktu itu, memakai bahasa kultural. Orang Yahudi itu memberikan strata, tingkatan masyarakat, yang paling tinggi moralitasnya, yang paling saleh, sampai yang paling rendah. Yang paling atas siapa? Yang membuat. Pasti. Kan orang membuat tuh, kelompok yang paling tinggi sama paling rendah. Yang paling atas pasti yang membuat. Yang paling bawah itu adalah orang berdosa, pelacur misalnya, pemungut cukai. Yang paling parah, orang non-Yahudi. Orang ini dianggap sampah masyarakat, dianggap orang yang moralitasnya paling rendah. Kalau masuk neraka, itu orang Jawa bilang akan jadi INTP neraka. Hukumannya paling berat di sana. Nah, Yesus cuma memakai ungkapan populer, mengatakan begini: kalau orang tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Artinya gini, jangan bergaul dengan mereka. Sebab zaman dulu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan non-Yahudi, tidak mau bergaul dengan pemungut cukai, tidak mau bergaul dengan para pelacur. Maksudnya Yesus pandang dia sebagai pemungut cukai atau orang tidak mengenal Allah. Maksudnya Yesus adalah batasi pergaulan dengan dia. Nah, membatasi ini konteksnya beda-beda. Kalau zaman dulu orang ibadah itu ada makan kudus. Nah, kadangkala membatasi pergaulan, artinya begini, melarang dia ikut makan kudus. Dalam konteks modern, ada gereja yang memberlakukan melarang dia mengikuti perjamuan kudus. Jadi konteksnya kita berubah, tetapi prinsipnya sama. Gereja tidak boleh bergaul dengan orang ini sama seperti sebelumnya. Sebab kalau pergaulan kita tetap seperti itu, orang akan melihat gereja kompromi dengan dosa. Gereja harus tegas membatasi pergaulan. Jadi bukan Yesus setuju dengan pandangan kultural, tetapi Yesus hanya memakai bahasa kultural untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Kalau ada orang sekarang yang sedang dikenai disiplin gereja, ada gereja yang memperlakukan begini, dan GKI Exodus sudah pernah memperlakukan itu pada satu jemaat. Saya larang dia datang ke kebaktian, tapi saya datangi ke rumahnya untuk mengembalakan dia secara khusus. Sebab kalau dosanya semua orang sudah tahu, tetap terus dilakukan, orang lain akan melihat gereja kompromi dengan dosa. Gereja tidak melakukan apa-apa terhadap dosa yang sangat serius, orang yang keselamatannya dalam bahaya, gereja tidak peduli. Maka gereja harus mengadakan tindakan. Walaupun akhirnya kita kehilangan orang itu, tapi kita sudah melalui semua prosesnya dengan cara yang benar. Saya yakin kalau dia bertobat, someday dia akan kembali lagi kepada Tuhan, akan kembali kepada kita kalau Tuhan berkehendak. Saudara, gereja harus tegas memberikan disiplin. Sebagai penutup, mari kita mengingat kembali prosedur disiplin gereja. 1. Evaluasi jenis dosa yang dilakukan. 2. Berilah teguran secara pribadi. 3. Libatkan saksi-saksi yang dapat dipercaya. 4. Laporkan kepada gereja. Yang kelima, berilah disiplin yang pantas. Berilah disiplin yang pantas. Dan bagi kita aplikasinya adalah, bagi yang melakukan dosa, bertobatlah. Kalau engkau ditegur orang lain, bersyukurlah. Jangan marah, jangan membela diri. Kalau ada orang yang menegur, terima. Itu anugerah Tuhan bagi engkau. Bertobatlah, terimalah teguran dengan lemah lembut. Bagi kita yang tidak melakukan kesalahan, tegurlah dengan penuh kasih. Tegurlah dengan kelemah lembutan. Bantulah orang-orang yang melakukan kesalahan. Doakan dia supaya dia kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, bagi kita yang melakukan kesalahan, atau bagi kita yang menegur dengan cara yang salah, mengakibatkan efek yang sangat negatif, ada janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan mengasihi orang berdosa. Apapun keadaan kita, kalau engkau bertobat, Tuhan terima engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Tidak perlu ada disiplin gereja. Ketika engkau mendengar firman Tuhan yang keras ini, segera bertobat. Kalau engkau melakukan satu dosa yang membahayakan kerohanianmu, membahayakan keselamatanmu, segera berhenti, datang kepada salib Kristus. Di sana ada pengampunan untuk kita.
Akhirnya saya mendorong kita semua, ayo berdoa untuk gereja kita, supaya gereja ini menjadi gereja yang serius terhadap kesucian, dan di sisi lain gereja yang menjunjung tinggi kasih Kristus di tengah-tengah kita. Biarlah kita menggabungkan teguran dengan kasih oleh pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, kalau kami melalaikan disiplin gereja, atau kalau kami melakukannya tapi tanpa kasih. Ampunilah kami. Ampuni kami kalau kami melakukannya tapi dengan prosedur yang keliru di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Hamba-Mu sungguh berdoa, semoga semua jemaat di tempat ini diberi ketundukan hati, diberi kerendah hatian, supaya mereka tahu bahwa disiplin adalah penting bagi pertumbuhan rohani mereka. Ketika dosa ditegur, ketika kesalahan diungkapkan di dalam firman Tuhan, hamba-Mu berdoa, beri mereka hati seorang hamba yang mau ditegur, yang mau taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari semuanya itu, kami doakan berilah kasih yang cukup bagi setiap kami, supaya ketika kami menegur dengan kasih. Motivasi kami, cara kami, tujuan kami, semuanya bersumber pada kasih Kristus yang kami terima di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.